Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semangat pagi bagi teman-teman yang sedang menyaksikan presentasi ini. Yang pertama-tama terima kasih Bu Amalia atas kesempatannya kita diberikan presentasi pada kali ini. Jadi kami dari kelompok 15 yang beranggotakan saya sendiri, Bonang Ananta, kemudian ada Haikal Rastinggi, kemudian juga ada Tiara Sinta, ada juga Yeni Nuraini dan Made Nindya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan tentang sebuah topik tentang design thinking, yaitu ada di sebuah artikel dengan judul Esteem Bedroom User, Lapierre Embrace the Elderly. Jadi artikel ini kita akan presentasikan dan analisiskan ke dalam sebuah sistem design thinking yang kemudian nanti akan kita simpulkan di akhir slide. Mungkin pertama bisa kita lanjutkan ke materi presentasinya. Silakan. Ya, untuk tahap pertama adalah empati. Kita bisa tahu bahwa empathy is seeing with the eyes of another, and the second is listening with the ears of another, and feeling with the heart of another. Jadi, tahapan empati yang ada di sini adalah bagaimana cara kita memahami atau understand the user or customer dari ada berbagai tools, yaitu yang pertama adalah persona, yang kedua adalah empathy map, dan yang ketiga adalah customer journey, untuk kita bisa mendapatkan latent needs dari customer kita. Termasuk yang akan kita coba diskusikan di case study ini. Dari persona ini, sebenarnya persona akan memberikan tim sebuah pemahaman bersama atau shared understanding tentang pengguna atau customer dalam hal tujuan dan kemampuan tim dalam melakukan pengembangan sebuah produk. Di sini ada demografi dan psikografi dan problem yang sudah kita diskusikan. Lalu di sini ada empathy map. Jadi di sini empathy map adalah merupakan sebuah visualisasi kolaboratif yang digunakan untuk mengartikulasikan apa yang benar-benar kita ketahui untuk tipe pengguna atau customer tertentu, yang di sini adalah Oma Jacqueline. Dan di sini empathy map juga membantu kita dalam menganalisis untuk kita bisa menciptakan pemahaman bersama tentang kebutuhan customer, which is itu adalah Oma Jacqueline. Dan yang kedua adalah membantu tim dalam mengambil keputusan untuk mempertimbangkan sebenarnya apa yang benar-benar dibutuhkan oleh pengguna atau customer. Oke, dan di sini adalah customer journey yang sudah kita mappingkan sesuai case study yang sudah kita pelajari. Jadi dari sini merupakan diagram yang benar-benar menggambarkan langkah-langkah yang dilalui customer atau pelanggan ketika berinteraksi dengan sebuah perusahaan, yaitu Lapierre. Baik itu produk, pengalaman online, pengalaman retail, atau semuanya. Karena di sini ada case-nya adalah tentang kenyamanan untuk menggunakan kamar mandi. Jadi kita mapping dari mapping bisnis prosesnya dari masuk kamar mandi, persiapan membersihkan menggunakan kamar mandi, ke toilet, keluar kamar mandi, sesuai dengan case tadi yang sudah kita pelajari bersama. Selanjutnya adalah tahap define, yaitu tahap mendefinisikan masalah dari informasi yang telah didapatkan pada tahap sebelumnya, yaitu tahap empathize. Pada tahap define ini, masalah didefinisikan berdasarkan point of view user, yaitu salah satunya adalah Oma Jacqueline, dan bukan berdasarkan bisnis goal yang akan dicapai oleh tim. Dalam mendefinisikan masalah, tim bisa menggunakan dua tahapan. Yang pertama adalah menentukan problem statement dari masalah yang dialami oleh user, yaitu dengan bisa menggunakan rumus pengguna dan menentukan kebutuhan atau needs-nya, dan menentukan insight-nya kenapa memerlukan masalah tersebut. Yaitu pada kasus ini adalah Oma Jacqueline, yaitu membutuhkan bagaimana membuat kamar mandi menjadi lebih nyaman untuk
lansia atau kehidupan sehari-hari Oma Jacqueline karena Oma Jacqueline ingin menikmati masa tua dengan aman dan nyaman. Kemudian dari problem statement yang sudah ditentukan ini, kita bisa menentukan cara untuk menyelesaikan problem tersebut, yaitu dengan menggunakan kata kunci how might we, atau bagaimana kita bisa, sehingga tim bisa menentukan bagaimana kita bisa membantu Oma Jacqueline sebagai user untuk menggunakan kamar mandi dengan nyaman. Selanjutnya adalah tahapan ID. Setelah dari define, di situ merupakan tahapan ID. ID sendiri ini merupakan sebuah tahapan di mana orang-orang biasa menyebut di sini adalah sebuah proses brainstorming. Jadi di mana ketika langkah ID ini tercapai, di situ awalan atau sebuah permulaan dari gagasan solusi dapat muncul. Selanjutnya. Jadi di dalam artikel itu sendiri sebenarnya sudah dituliskan bahwa memang tim dari studi design thinking tersebut menemukan ada 6 kebutuhan yang sebagai permasalahan utama dari elderly people. Yang pertama sendiri adalah elderly people membutuhkan tempat duduk di kamar mandi untuk menimbulkan kenyamanan. Lalu yang kedua di situ ada kita semua membutuhkan sarana penyimpanan bagi barang-barang yang anti air atau sensitif terhadap air. Lalu yang ketiga, di dalam furniture tersebut kita membutuhkan sebuah permukaan yang kering, di mana permukaan kering tersebut kita gunakan untuk menaruh barang-barang yang anti terhadap air tadi. Lalu kemudian yang selanjutnya, yang keempat, dari tempat penyimpanan tadi itu karena mayoritas nanti yang kita sasar atau yang disasar oleh artikel ini adalah orang tua, maka dibutuhkan jangkauan yang mudah untuk mendapatkan barang-barang tersebut atau di tempat penyimpanan tersebut. Lalu kemudian selanjutnya yang pasti ketika di dalam sebuah furniture untuk melakukan persiapan kegiatan di pagi hari, kita membutuhkan sebuah pencahayaan yang cukup sehingga kita bisa melihat diri kita dengan baik. Dan yang terakhir adalah sebuah kaca yang bisa kita retract atau kita bisa gerakan sesuai dengan keinginan kita, supaya untuk mempermudah kita dalam melihat kondisi tubuh kita. Namun di slide ini sendiri kita coba untuk membuat metode dengan mengumpulkan berbagai macam solusi dari masing-masing member yang ada di grup ini. Jadi kita lihat di sini ada 5 member, kemudian ada 8 idea. Di situ kita kumpulkan berbagai macam solusi dari permasalahan ini. Mungkin bisa dibaca sendiri di slide. Kemudian coba lanjut. Nah, dari usulan-usulan yang tadi, dari 5 member tadi dengan 8 usulan, kita ranking atau kita urutkan dari masing-masing solusi tersebut, kira-kira solusi mana yang sering muncul dan kemudian tepat guna sesuai dengan permasalahan yang ada. Akhirnya dicapai atau dihasilkan bahwa ide yang terpilih itu adalah membuat furniture kamar mandi khusus yang ergonomis berdasarkan kebutuhan lansia atau subjek permasalahan utama dalam masalah ini. Lanjut. Oke, saya akan di tahap yang ini saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap kita membuat prototipe. Setelah merangkum ide-ide yang ada, di sini kami mencoba membuat prototipe dari masukan-masukan yang telah kami terima sesuai dengan ide yang telah diberikan juga di brainstorming sebelumnya. Next. Nah, di sini terdapat ada 6 tipe prototipe yang akan kami jelaskan nanti di slide selanjutnya. Dari 6 tipe prototipe ini, semuanya mengandung insight-insight yang membantu kita lebih paham tentang kebutuhan yang dibutuhkan oleh Oma Jacqueline ini seperti apa. Oke, next. Untuk prototipe pertama, kita sebutnya sebagai Wizard of Oz Sync, di mana tujuannya ini ialah membantu user, dalam hal ini Oma Jacqueline atau Grandma, lebih mudah untuk mengambil hal-hal yang dapat ia perlukan saat berada di toilet. Hal ini dapat terlihat dari rak, dari meja yang telah ada di sebelah dari keran air itu. Nah, dari prototipe ini kita mendapatkan insight bahwa user itu harus dapat duduk dengan nyaman. Selain nyaman, mereka juga hanya akan melakukan aktivitas yang terbatas di toilet. Bukan aktivitas-aktivitas yang berat. Nah,
Dari insight yang kita dapat dan tujuan tadi, kita belajar hal yang kita dapat ialah bahwa kita harus berfokus tentang adanya kemungkinan untuk penambahan instalasi kursi atau meja di prototipe pertama kita. Next, di prototipe kedua, ada ialah meja dengan bentuk lingkaran. Kenapa kita memilih bentuk lingkaran? Karena meja yang berbentuk lingkaran ini akan kita buat dapat berputar. Nah, sehingga jika meja ini kita buat dapat berputar, maka akan mempermudah user, atau dalam hal ini Grandma, untuk mengambil barang-barang yang ada di meja tersebut. Dan kita akan juga membuat keran atau sink yang tidak dapat membasahi meja, sehingga barang-barang yang ada di atas meja tetap kering. Nah, dari hasil tersebut, kita mendapatkan insight bahwa user menyukai untuk berganti aktivitas dari aktivitas yang kering ke aktivitas yang basah, atau aktivitas yang basah kembali lagi ke aktivitas yang kering. Nah, namun, bentuk bundar dari meja yang kita usulkan pertama itu membutuhkan space yang agak besar. Di mana kita tahu kamar mandi itu biasanya space-nya tidak terlalu besar. Sehingga desain yang ini, round shape design ini, dapat memakan space yang banyak. Nah, dari hasil testing setup dan insight, tadi kita mempelajari bahwa kita akan mencoba prototipe yang membutuhkan ruang yang lebih sedikit untuk digunakan di kamar mandi. Next, ke prototipe ketiga, ada prototipe dengan corner solution, di mana prototipe ini kita dapat, dikarenakan meja bundar itu membutuhkan space yang banyak, kita mencoba mengambil space hanya di pojok-pojok kamar mandi tersebut. Nah, ini salah satu bentuk yang ada contohnya yang digambar. Karena dengan menggunakan sudut, maka space yang digunakan tidak terlalu banyak, sehingga bisa muat di kamar mandi. Nah, insight yang kita dapat setelah melakukan prototipe ketiga ini, corner solution, bahwa biasanya pada titik-titik pojok kamar mandi itu telah terdapat barang yang sudah terinstall sebelumnya, sehingga akan terdapat kesulitan dalam penginstalasian dan pengaplikasian dari tipe meja atau sink seperti ini. Dari hal itu, kita mempelajari akan bahwa kita memerlukan desain yang lebih tradisional, desain yang lebih cocok untuk user kita, di mana user kita itu grandma atau orang tua. Ya, next. Nah, dari hal ini kita mememutuskan untuk menggunakan slim wedge shape. Di mana slim wedge shape ini berarti bahwa meja yang dengan desain yang setipis mungkin, membutuhkan space yang sesedikit mungkin. Nah, meja ini dapat digunakan bersama dengan ada tambahan kursi ataupun dengan kursi roda, sehingga meja ini cocok untuk user yang ditujukan, yaitu grandma. Nah, akan terdapat juga laci pada tiap sisi dengan menggunakan sliding panel, sehingga dalam laci tersebut, grandma juga dapat menaruh barang-barang di laci tersebut. Insight yang kita dapat setelah melakukan prototipe nomor 4 slim wedge ini ialah, user menyukai desain yang bersih dan dapat diakses dengan mudah, lalu dipasangnya working surface membuat meja menjadi terlalu kecil, karena space-nya sudah termakan oleh working surface yang ada di meja tersebut. Nah, prototipe meja tipe kita ini akan membuat meja ini menjadi benda asing di kamar mandi tersebut, menjadi benda yang kelihatannya tidak seharusnya ada di kamar mandi. Nah, setelah ini hal yang kita pelajari dari prototipe tipe keempat ini ialah bahwa kursi itu harus terintegrasi dengan meja, harus dapat terlihat indah juga dan tidak terlihat asing di kamar mandi. Next, untuk prototipe kelima, kami memutuskan untuk menggunakan meja yang terintegrasi dengan kursi, di mana tujuan dari desain utama meja ini ialah meja dan kursi itu terintegrasi langsung dan tidak terlihat aneh di kamar mandi. Nah, insight yang kami dapatkan ialah user menyukai desain yang bersih dan dapat diakses dengan mudah tadi. Nah, lalu coba untuk yang terakhir, kami ke prototipe ke-6. Ini yang kami pakai untuk prototipe tipe terakhir kami, chair iteration process. Di mana yang chair iteration process ini ialah hasil dari prototipe 1 sampai 5 yang kita desain sesuai dengan hasil prototipe 1 sampai 5 yang intinya ialah ada penambahan-penambahan seperti bangku dan bantalan untuk memudahkan grandma pada saat penggunaannya nanti. Dan juga akan adanya kemungkinan penggunaan rolling chair sehingga nanti grandma dapat menggerakkan kursi dengan mudah.
Nah, insight yang kami dapatkan ialah user lebih menyukai kursi dengan armrest karena itu mempermudah mereka dalam menggunakan meja seperti tipe ini. Bantalan juga karena mereka sudah tua sehingga mereka juga mempunyai tulang yang rapuh sehingga membutuhkan bantalan agar tidak terdapat cedera, dan juga roda kecil di kursinya sehingga mereka dapat bergerak leluasa tanpa effort yang lebih untuk mereka keluarkan, mengingat umur dari user kita juga. Nah, hasil yang kami dapatkan dari learning ini ialah kita akan memfinalisasi prototipe versi terbaru kami. Itu aja untuk bagian dari prototipe. Terima kasih. Tahap selanjutnya setelah prototipe adalah tahapan testing atau uji coba. Nah, pada tahapan ini kita menguji cobakan prototipe kepada user, agar mendapatkan feedback untuk terkait solusi yang telah kita buat. Jadi ini tahapan user testing itu berkaitan dengan tahapan prototipe. Jadi pertama misal kita membuat prototipe, terus kita kasih ke usernya, kemudian usernya memberikan feedback seperti kelebihan produknya, kekurangan produknya, terus kemudian seperti sisi-sisi yang bisa kita development dari produknya. Setelah itu kita melakukan iterasi, perulangan pada prototipe yang kedua, seperti itu. Jadi user testing ini berfungsi untuk kita mendapatkan feedback sebanyak-banyaknya dari user yang bertujuan untuk agar kita bisa membuatkan produk yang menjawab masalah dari user tersebut. Ya, jadi ada hal yang disukai, hal yang dapat ditingkatkan, terus ada kira-kira misalnya ada fitur-fitur yang sebenarnya usernya kurang mengerti, fitur-fitur yang sebenarnya usernya kurang terlalu butuh, seperti itu. Jadi hasil dari setelah testing dan prototipe yang pertama, kemudian testing, prototipe yang kedua, terus testing, sampai akhirnya kita mendapatkan prototipe yang ke-6, dan akhirnya divalidasi oleh user bahwa final prototipe-nya adalah prototipe yang ke-6 yang bisa menjawab masalah dari usernya. Di mana pada artikel ini adalah Oma Jacqueline. So, dari artikel yang telah kita baca dan kita identifikasi ke design thinking, dapat dipelajari bahwa design thinking adalah salah satu metode inovasi yang berfokus pada human needs atau kebutuhan manusia. Jadi di design thinking itu yang utama adalah solusinya bisa diaplikasikan dan dapat memecahkan masalah usernya. Design thinking juga disebut sebagai seni mendengarkan karena seperti yang kita tahu di step pertama, kita menggunakan empathize, data kualitatif yaitu interview agar kita bisa menggali lebih dalam sebenarnya kebutuhan customer-nya itu apa gitu. Ya, design thinking juga menggabungkan antara data kualitatif dan kuantitatif dengan cara yang baru. Oke, kembali ke Mas Bonang. Ya. Siap, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 15 dari artikel tentang Lapeyre Furniture ini. Kami harap presentasi kami dapat berguna bagi kita semua. Terima kasih kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.